Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 3 /DPR RI /4/2014-2015 tentang penetapan kembali mitra kerja komisi-komisi DPR RI masa keanggotaan tahun 2014-2019 tanggal 23 Juni 2015, ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi 2 DPR RI adalah sebagai berikut. Ruang lingkup tugas 1. Dalam negeri 2. Sekretariat Negara 3. Pemilu. Pasangan kerja 1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Sekretariat Negara 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional 4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 5. Sekretaris Kabinet 6. Ombudsman Republik Indonesia 7. Komisi Pemilihan Umum atau KPU 8. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu 9. Badan Kepegawaian Negara atau BKN 10. Lembaga Administrasi Negara atau LAN 11. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI 12. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Bidang Desa 13. Lembaga Staf Kepresidenan. Ruang lingkup Komisi 2, mitra kerja kami adalah yang pertama Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian ATR BPN, kemudian Kementerian PAN RB, dan beberapa lembaga non-kementerian lainnya seperti LAN, kemudian BKN gitu ya, dan Komisi Pemilihan Umum, kemudian Bawaslu, Ombudsman, dan ada beberapa kelembagaan lain. Termasuk dalam kemitraan kami itu bersama dengan Menteri Desa dan daerah tertinggal, tetapi Menteri Desa ini di samping dengan kami juga dengan Komisi 5. Tugas pokok Komisi 2 pemerintahan dalam negeri, ya, itu pemerintahan dalam negeri itu luas cakupannya, kemudian pertanahan dan aparatur sipil negara. Jadi tiga itu yang menjadi pokok, kemudian ada yang lain-lain. Nah, selama ini memang kami lebih terfokus kepada 3 kementerian utama itu, kemudian yang lain tetap kita adakan rapat kerja, rapat dengan pendapat. Kalau sekiranya ada hal yang urgent untuk kami bicarakan dengan kementerian. Nah, di samping itu ada yang saya lupa sebenarnya, kami juga bermitra dengan Kementerian Sekretariat Negara, Mensesnek, kemudian Kementerian Sekretariat Kabinet, Mensekap, dan Lembaga Kepresidenan. Itu. Nah, jadi inilah rangkaian tugas kami di Komisi 2. Nah, tetapi sekarang ini lebih terfokus ke Kementerian Dalam Negeri karena ada undang-undang pemilu yang sedang dilakukan, walaupun itu dilakukan oleh Pansus, tapi sebagian besar adalah anggotanya dari Komisi 2. Kemudian ada KPU dan soal-soal pertanahan dan kepegawaian ASN. Komisi 2 DPR RI periode tahun 2014-2019 terdiri atas Ketua Komisi 2 DPR RI Zainuddin Amali dari fraksi Partai Golkar, Dapil Jawa Timur 11. Para Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI antara lain HM Lukman Edi, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Riau 2.
Al-Muzamil Yusuf, fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dapil Lampung 1. Ahmad Riza Patria, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil Jawa Barat 3. Fandi Utomo, fraksi Partai Demokrat Dapil Jawa Timur 1. Saya kira memang ini menjadi tugas pimpinan ya dimanapun, sehingga dibutuhkan satu leadership yang baik, kemudian skill management, bagaimana memadukan beragam keinginan, beragam aspirasi, beragam kepentingan dari berbagai fraksi, supaya ini bisa menjadi harmoni yang baik di Komisi 2, sehingga putusan-putusan yang dihasilkan di Komisi 2 itu menjadi keputusan bersama-sama. Jadi walaupun di awal pembahasannya terjadi perdebatan, terjadi silang pendapat dan sebagainya, tetapi pada akhirnya seorang pemimpin harus bisa mengambil satu kesimpulan dari dinamika itu. Ya, saya kira teman-teman di Komisi 2, karena saya ini baru 2 masa sidang ini memimpin Komisi 2, saya kira adalah orang-orang yang tepat ditempatkan di situ, karena mereka memahami persoalan yang ada di Komisi 2, karena rata-rata di Komisi 2 itu anggotanya ada mantan bupati, mantan wali kota, mantan gubernur, bahkan mantan menteri ada di situ, sehingga kegiatan pemerintahan itu sangat paham betul. Nah, saya tinggal mengharmoniskan pemikiran-pemikiran, aspirasi-aspirasi yang muncul di antara anggota Komisi 2 yang menurut saya sangat punya kemampuan, karena rata-rata dari latar belakang pemerintahan. Sehingga saya tidak begitu sulit lagi, tapi karena semua rata-rata punya latar belakang yang kuat di situ, nah, tugas pimpinan untuk bagaimana menselaraskan kekuatan itu. Program Legislasi Nasional Komisi 2 DPR RI periode tahun 2014 hingga 2019 diharapkan mampu menyelesaikan 21 rancangan undang-undang, antara lain Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 3. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat. 4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. 5. Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD. 6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 7. Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. 9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan atau Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, serta bekas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara. 10. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah. 11. Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. 12. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali. 13. Rancangan Undang-Undang tentang Etika Penyelenggara Negara atau Rancangan Undang-Undang tentang Etika Lembaga Perwakilan. 14. Rancangan Undang-Undang tentang Partisipasi Masyarakat. 15. Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan. 16. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria. 17. Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 18. Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan. 19. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. 20. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
21 Rancangan Undang-Undang tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Yang pertama tentu Undang-Undang Pemilu sendiri itu. Kalau Undang-Undang tentang Pilkada kan sudah selesai. Nah, itu ada Undang-Undang Pemilu yang sekarang sedang dibahas. Kemudian Undang-Undang tentang Pertanahan. Nah, ini baru mulai akan, dan ini adalah inisiatif DPR. Nah, yang selanjutnya kalau jadi itu kita akan membahas Undang-Undang tentang ASN, perubahan tentang Undang-Undang ASN. Tapi kita belum tahu dinamikanya seperti apa karena masih ada keinginan untuk kita melihat dulu supaya undang-undang ini dirubah atau direvisi setelah pemberlakuan peraturan pemerintah atau PP. Karena terus terang Undang-Undang ASN ini sejak diundangkan tahun 2014 sampai sekarang belum ada peraturan pemerintahnya. Nah, kita menunggu dari pemerintah bagaimana turunan dari undang-undang itu. Dalam menyelesaikan tugas-tugas legislatif, Komisi 2 DPR RI mendapatkan bantuan dari Tim Sekretariat Jenderal DPR RI. Tim Sekretariat Jenderal yang selalu siap dan kompak dalam membantu memperlancar tugas-tugas Komisi 2 DPR RI, antara lain Nasrullah, Kepala Bagian Sekretariat Komisi 2, Dian Setiono, Kepala Subbagian Rapat, Santi Donamiarsi, Kepala Subbagian Tata Usaha, Ahmad Yani Hari Nugroho, Analis Data Persidangan, Bambang Kriswanto, Analis Data Persidangan, Muhdar Yusa, Pencatat Rapat, Diki Firmansyah, Pengadministrasi Persidangan, Heru Prabowo, Pengadministrasi Persidangan, dan Mahmud, Penyiap Bahan Persidangan. Tugas kami memanage Sekretariat Komisi 2 dalam rangka pemberian dukungan administrasi kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, sehingga beliau mampu melaksanakan tugas konstitusionalnya di bidang legislasi, pengawasan maupun penganggaran. Untuk menjalankan tugas-tugas itu tentu kami tidak sendiri. Kami dibantu oleh dua kepala subbagian. Yang pertama adalah Kepala Subbagian TU, kedua Kepala Subbagian Rapat. Selain itu ada pula tenaga ahli Komisi 2 yang semuanya di bawah koordinasi kami sebagai Kepala Bagian Sekretariat Komisi 2. Komunikasi dan keterbukaan itu yang saya bangun dengan teman-teman. Kami nggak bisa kerja sendiri yang jelas. Apalagi kami melayani sekitar 50 anggota Komisi 2 yang terdiri dari pimpinan dan anggota. Kami terbuka terhadap mereka. Tidak ada yang kami sembunyikan dalam bekerja. Dan yang pasti kami bersama-sama saling memelihara semangat kerja itu. Mungkin harapan kami adalah hasil kerja Dewan ini, baik itu melalui pengawasan, penganggaran, maupun legislasi, itu endingnya harus ada, kalau di Inggris ada namanya Hansard ya, risalah. Bahwa setelah selesai rapat, risalah rapat harus segera dapat dikonsumsi oleh Bapak Ibu anggota komisi pada umumnya, khususnya Sekretariat Komisi 2. Bapak-bapak yang ada di sebagai anggota Komisi 2, saya kira itu.